Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Isdar, NIM 5200020, kuliah di Universitas Muhammadiyah Bone, mengambil jurusan Pendidikan Matematika, dan alhamdulillah sudah masuk semester 4. Dan insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan graf. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus membahas masalah definisi dari pewarnaan graf. Apa sih pewarnaan graf itu? Pewarnaan graf atau bisa disimbolkan dengan G, graph coloring, adalah pemetaan warna-warna pada simpul, sisi atau wilayah pada graf G sedemikian sehingga setiap simpul, sisi atau wilayah yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan dari definisi pewarnaan graf bahwasannya tujuan dari pewarnaan graf ini untuk membedakan antara sisi yang satu dengan sisi yang lainnya, wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, simpul yang satu dengan simpul yang lainnya, dengan mewarnai salah satu sisi dengan warna yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bilangan kromatik dan indeks kromatik. Bilangan kromatik XG adalah jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai titik dan wilayah pada suatu graf. Adapun indeks kromatik X-aksen G adalah jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai semua sisi pada suatu graf. Kalau bilangan kromatik itu untuk mewarnai titik dan wilayah pada suatu graf, sedangkan indeks kromatik ini yaitu jumlah warna minimum yang digunakan untuk mewarnai semua sisi pada graf. Selanjutnya, jenis-jenis pewarnaan graf. Yang pertama, pewarnaan titik. Yang kedua, pewarnaan sisi. Yang ketiga adalah pewarnaan wilayah. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pewarnaan titik. Pewarnaan titik adalah memberikan warna pada titik-titik pada graf sedemikian sehingga setiap dua titik yang bertetangga berhubungan langsung mempunyai warna yang berbeda. Benar yang saya katakan tadi, bahwasannya ini merupakan salah satu pembeda antara titik yang satu dengan titik lainnya dengan memberikan warna pada salah satu titik sehingga dapat membedakan antara keduanya. Lanjut, kita langsung ke contoh. Sebuah kantor baby sister mendapatkan titipan 8 orang anak untuk dijaga. Misalnya inisial anak-anak tersebut adalah A, B, C, D, F, G, E, F, G, H. Setiap anak tidak berada setiap waktu di kantor. Anak datang dan pergi sesuai waktu pesanan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, penjaga kantor perlu menentukan jadwal pembagian loker kepada orang tua anak sehingga dapat seminimal mungkin loker yang perlu disediakan. Ini merupakan sebuah tabel jadwal penitipan anaknya. Dan mari kita coba menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan pewarnaan titik pada graf. Yang pertama, langkah yang pertama yaitu menggambar titik graf. Kita menggambar titik dengan membuat semacam lingkaran dengan A, B, C, D, E, F, G, H. Dan selanjutnya tahapan kedua menggambar sisi pada graf, yaitu hubungkan titik-titik semua itu dengan menggunakan sisi ataupun garis yang menghubungkan antara A ke B, B ke C, C ke D, E, dan seterusnya. Kita hubungkan satu sama lain. Selanjutnya, kita mewarnai graf. Dalam pewarnaan graf ini ada suatu yang perlu diperhatikan, yaitu derajat yang paling tertinggi yang dahulu kita beri warna, dan setelah itu warna yang bertetangga dengannya kita berikan warna yang berbeda. Contohnya ini B. B ini merupakan memiliki derajat yang paling banyak 1, 2, 3, 4, 5. Memiliki 5 derajat.
maksudnya derajat ini yaitu sisi H ke B, G ke B, ke F ke B, E ke E, D ke E. Ini merupakan sebuah derajat berapa sisi yang berhimpun kepada titik B. Ini merupakan derajat. Selanjutnya yaitu dapat disimpulkan bahwasanya warna minimum HTSC XG sama dengan 5. Mengapa demikian? Karena lokal 1 merah, 2 biru, 3 hijau, 4 hitam, 5 kuning. Selanjutnya pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi pada graf D adalah pemecahan warna pada sisi-sisi di setiap graf G sedemikian sehingga setiap dua sisi yang bertetangga berhubungan langsung memiliki warna yang berbeda. Langsung saja ke contohnya untuk lebih paham. Ya, contohnya seperti ini. Ini merupakan pewarnaan sisi. Yang dinamakan sisi adalah garis penghubung antara F1 dengan F2 dinamakan E4. F1 dengan F3 dinamakan E5. Dan seterusnya. Dan kita berikan sebuah warna pembeda antara E4, E1, E2, E3, E6, E5. Nah, seperti itu. SG-nya ada 3. Oke, selanjutnya kita mengenai pewarnaan graf. Pewarnaan wilayah. Warna wilayah pada graf adalah pemberikan warna pada wilayah di graf sedemikian sehingga setiap dua wilayah yang bertetangga berhubungan langsung memiliki warna yang berbeda. Sebagai contohnya, sebuah contoh. Kecamatan Tegal merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan ini adalah salah satu kecamatan yang sedang berkembang. Maka, untuk mendukung perkembangan diperlukan persiapan yang matang. Persiapan tersebut dapat dimulai dari SDM, sumber daya manusia, peralatan maupun analisa wilayah. Profesi transformasi setiap kecamatan, kota, atau kabupaten biasanya diawali oleh bergabungnya kota-kota atau daerah yang berkaitan melalui pemilihan pusat kecamatan dan yang strategis. Maka diharapkan perkembangan daerah yang setiap desa dan relatif sama. Kecamatan sekarang memiliki desa. Maka jumlah sisi yang digunakan adalah simpul. Jika antar desa saling berbatasan, maka ada simpul yang akan bertemu yang disebut sisi. Desa disebut sisi. Desa yang memiliki sisi paling banyak di asumsi merupakan desa strategis karena merupakan desa yang paling banyak berbatasan langsung dengan desa lainnya. Pengembangan kecamatan seharusnya dimulai dari desa mana? Yang mana strategis? Nah, kita langsung ke solusinya, penyelesaian solusi. Kita buka sebuah peta Kecamatan Takarang. Setelah memperhatikan peta, kita menggunakan langkah yang pertama, kita membuat graf planar. Graf planar kita dapat sebuah kesimpulan dalam graf planar, yaitu tidak ada sisi yang saling berpotongan. Oke, tidak ada sisi yang paling berpotongan. Ini merupakan contoh graf planar dari gambar peta itu, gambar peta dari Kecamatan Takarang. Kita diperoleh wilayah MS, SM, RBY, TKR, SPD, CPL, MRB. Ini merupakan nama-nama wilayah pada peta yang kita simbolkan dengan singkatannya dari desa tersebut. Dan kita setelah dibandingkan dengan gambar pertama dengan setelah kita membuat graf planar, maka ini lebih sederhana. Sedangkan yang kedua, langkah kedua yaitu membuat graf dual. Graf dual yaitu kita hubungkan antara MS ke SM, RB dan TKR. Kita hubungkan semua dengan sisi. Setelah dihubungkan, terciptalah graf dual. Setelah graf dual, selanjutnya yaitu pewarnaan simpul pada graf. Yang perlu kita perhatikan lagi dalam pewarnaan graf, simpul ataupun derajat yang pertama, derajat yang paling banyak itu pertama kali kita berikan warna. Yang banyak yaitu SM, di mana SPD ke SM, TKR ke SM, RB ke SM, MS ke SM. Ini merupakan 4 derajat. Kita warnai merah. Dan semua yang berbatasan ini kita warnai dengan warna yang berbeda, misalnya biru, ungu, biru, ungu. Setelah itu kita ke CPL. CPL ini memiliki beberapa derajat, 2 kita warnai dengan sesuatu yang berbeda, warna ungu, warna biru, begitupun dan seterusnya. Dan yang paling utama yang perlu kita ketahui pada pewarnaan graf, kalau misal masih bisa dipakai warna seminimal mungkin, maka jangan ambil warna lain seperti itu. Jadi ini XG-nya adalah 3 warna, merah, biru, ungu. Setelah itu
kita warnai warna pada simpul merupakan warna pada graf. Jadi kita tadi biru, merah, ungu, biru, ungu, merah, biru. Nah, seperti itu. Oke, dapat disimpulkan bahwasanya desa di Kecamatan Takaran diwarnai dengan minimal 3 warna. Desa Sari Makmur dan Desa Capala diwarnai merah, Desa Matang, Sergau, Desa Takaran, dan Desa Marabung diwarnai biru. Desa Rambayan dan Desa Sempadian diwarnai ungu. Dan strategis di Kecamatan Takaran adalah Desa Sempadian dan Desa Sari Makmur. Oke, mungkin itu penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.